حي على الفلاح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك القدوس السلام. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا رسول ولا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى أيضا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Saudara-saudaraku kaum muslimin, segenap sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tiada satu kata yang pantas kita ucapkan pada siang Jumat hari ini melainkan memuja dan memuji syukur atas segala anugerah dan semua jenis kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua. Semoga bila kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, Allah berkenan dan ridha menambahkan rizki dan kenikmatannya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan saudara sekalian, tidak lupa pula kita senantiasa meningkatkan ketaatan kita, ketundukan, bahkan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala di mana saja kita berada, bahkan dalam segala kondisi apapun juga. Saudara-saudaraku kaum muslimin hamba Allah rahimakumullah, setiap kita sebagai orang yang beriman berharap selamat dunia pada usia kita yang pertama, yang singkat, dan selamat pula pada usia yang kedua, pada kehidupan akhirat yang panjang dan kekal abadi. Disitulah kita nanti ditentukan selamat apa tidak di dalam kehidupan surga ataupun neraka, naudzubillah. Saudara sekalian, kita ingin selamat dunia akhirat, masuk surga setelah kita meninggalkan kehidupan dunia yang fana. Dan yang paling penting juga, di samping kita ditetapkan oleh Allah masuk surganya, kita terhindar dari siksa api neraka. Saudaraku kaum muslimin hamba Allah rahimakumullah, di antara perkara yang besar yang bisa menyelamatkan kita dari kehidupan ini adalah istiqamah di dalam bertauhid pada Allah Subhanahu wa taala dan mengokohkan ikrar syahadat kita dengan lisan asyhadu an la ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah diyakini di dalam hati dan dipraktekkan dalam kehidupan kita yang nyata. Saudaraku kaum muslimin hamba Allah rahimakumullah. Karena kita bila ingin selamat dunia akhirat, tauhidlah yang menjadi sebab seorang itu masuk surga dan dilebur segala dosa dan kesalahan-kesalahannya. Karena kita, saudara sekalian, sebagai manusia ini karena sifat-sifat yang dimilikinya itu tidak maksum, tidak terjaga dari kesalahan dan dosa. Suatu ketika pasti kita terpeleset dan terjerumus melaksanakan kemaksiatan dan dosa. Jika dia seorang yang benar-benar bertauhid pada Allah, murni, dia bebas dari segala kotoran syirik, maka saudara sekalian, ketauhidan ini dan ikhlas di dalam mengucapkan kalimat La ilaha illallah tidak terkotori sedikit pun dengan kekufuran dan kesyirikan, pasti kita selamat dan dijamin masuk surga. Karena saudara sekalian, kita sekarang karena di abad modern ini banyak yang berseliweran di dunia nyata dan dunia maya tentang hal-hal yang banyak mengotori tauhid kita yang disampaikan oleh seolah-olah dia ulama yang mengatakan bahwa memang kita la ilaha illallah, tapi Allah itu menjelma, dulu pernah menjelma menjadi Ibrahim alaihissalam. Lalu Ibrahim meninggal dunia, Allah menjelma menjadi Musa alaihissalam. Setelah Musa meninggal dunia, Allah menjelma menjadi Isa. Lalu Isa meninggalkan umatnya, Allah menjelma menjadi Nabi Muhammad SAW. Seolah-olah ini mulia, padahal ini musyrik, saudara sekalian. Walaupun mengucapkan la ilaha illallah, tapi pemikiran dan pemahamannya bukan tauhid. Yang dia memiliki keyakinan Allah bersatu dengan makhluknya. Sampai ada seorang juga penggelut studi Islam yang salah paham dengan hadis yang sahih, di mana Rasul bersabda, Innallaha, sesungguhnya Allah khalaqa Adam ala suratihi. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan Adam sesuai dengan bentuknya. Bentuknya Allah, katanya. Ini artinya apa? Dia musyabbihah. Dia menyerupakan Allah dengan Adam. Karena Allah menciptakan Adam itu sesuai dengan bentuknya Allah. Sementara Rasulullah mengatakan, Adam itu watuluhu sittuna dira'an. Adam itu disebut oleh Rasulullah SAW, sittuna dira'an, panjang dan tingginya 60 hasta, yaitu sekitar 30 meter. Kalau Allah menciptakan Adam, dan Adam itu seperti Allah, berarti Allah itu tingginya 30 meter. Untuk ukuran Tuhan itu adalah cebol. Hati-hati saudara sekalian dengan pemahaman yang seolah-olah tauhid. Tuhan menjelma. Tuhan tidak pernah menjelma saudara sekalian. Karena Allah ya Allah, makhluk ya makhluk. Karena itu supaya kita selamat, kita kokohkan syahadat dengan benar. Karena itu Allah tidak menyuruh kita sekedar mengucapkan Iqra la ilaha illallah. Tapi di dalam surat 47 ayat 19, Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah, pahami, berilmulah kamu tentang la ilaha illallah. Karena kalau kita tauhidnya, syahadatnya benar, kata Nabi SAW, Man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah,
wa anna Muhammadan abdu wa rasuluh wa anna Isa abdullah wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min wal jannatu haqqo wan naru haqqo adkhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amal. Kata Nabi SAW di dalam hadis Bukhari Muslim, barang siapa yang bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah semata dan tidak ada sekutu baginya, dan bahwa Muhammad SAW adalah hamba dan utusannya, juga bersaksi bahwa Isa adalah hamba utusannya dan kalimat Allah, yaitu kalimat takwin yang diciptakan Allah dari kalimat yaitu kun fayakun. Saudara sekalian, dia kata Allah Subhanahu wa taala bersaksi pula bahwa surga itu benar, neraka itu benar adanya, maka adkhalahu Allahul jannah. Allah pasti akan masukkannya ke dalam surga apapun amalan yang dilakukannya. Ini artinya saudara sekalian, semua persaksian tauhid yang kita ucapkan, yang diucapkan oleh seorang muslim, sebagaimana disebutkan oleh Nabi ini, pasti orang-orang beriman, orang-orang Islam, wajib dirinya itu masuk surga. Tempat segala kenikmatan. Sekalipun dia, saudara sekalian, dalam amal perbuatannya terdapat dosa-dosa dan kekurangan. Asal tauhidnya tidak terkotori oleh paham-paham yang menyebabkan dia kufur dan menyebabkan dia itu syirik, yaitu mujassimah ataupun musyabbihah. Saudara sekalian, ketika tauhid ini yang murni dan ikhlas itu direalisasikan dalam kehidupan kita, pastilah umat manusia, orang-orang beriman ini bisa memerdekakan dan membebaskan diri dari penghambaan dan ketundukan kepada segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, barang siapa yang tunduk kepadaku dengan benar-benar ketundukan seperti hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menundukkan segala sesuatu kepadanya. Karena itu saudara sekalian, hendaklah kita selalu bergantung pada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bergantung hatinya kepada faktor-faktor dan sebab-sebab, maka Allah akan membiarkan kehidupannya. Tetapi siapa yang menggantungkan dirinya kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menciptakan faktor-faktor dan sebab-sebab yang bisa mensukseskan dalam kehidupannya, dalam dunia dan juga dalam kehidupan akhirat. Oleh karena itu saudara sekalian, bila kita merealisasikan dan mewujudkan ketauhidan ini dalam kehidupan kita semuanya, maka akan membentuk kepribadian kita yang kokoh. Karena tauhid sudah sekalian terbentuk menjadi orang yang kokoh, yang jelas arah tujuan hidupnya, dan karena dia tidak mempunyai Tuhan kecuali Allah saja. Hanya kepada Allah dia hadapkan seluruh hidup dan matinya. Saudara sekalian Allah Subhanahu wa taala, dan hanya kepada Allah saja dia mengadu, baik dalam keadaan sempit ataupun dalam keadaan lapang. Saudara sekalian, kita perhatikan bila seorang muslim itu dia mewujudkan tauhidnya, mempraktekkan dalam kehidupan yang nyata, pasti dia saudara sekalian akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dia mengenal Allah dan mengenal tujuan hidupnya, dari mana dan hendak kemana.
Tapi bila orang itu tidak bertauhid dan dia tidak bertuhankan Allah Subhanahu wa taala, dia akan bingung karena tidak mengerti tujuan hidupnya dan tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Di dalam bukunya Abdullah Azzam menyebutkan, di dalam bukunya itu Ayatul Rahman fi Jihadil Afghan, orang-orang muslim, orang-orang beriman dari golongan Afghanistan ketika saudara sekalian itu berperang melawan komunis yang sampai hari ini juga Amerika hengkang dari bumi Afghanistan. Setelah 20 tahun mereka kalah dengan tanpa penghormatan dan malu. Saudara sekalian, di antara kisah itu orang-orang yang ahli tauhid melawan tentara-tentara komunis. Ini ahlul muwahhidin. Dia sebetulnya tidak tahu arah dan senjatanya tidak begitu mutakhir. Dia mengarahkan senjatanya itu ke segala arah. Tampak seperti orang yang ngawur. Tapi dia membaca, wa ma ramaita id ramaita walakinnallaha rama. Tidaklah, bukanlah engkau yang melemparkan tombak atau panah, tetapi Allah yang melemparkan. Dia menembakkan ke segala arah penjuru seperti tampak orang ngawur. Namun apa yang terjadi saudara sekalian? Orang-orang komunis itu didapati. Dia mengangkat tangannya takluk dan semuanya menangis, berada di dalam perlindungan. Di dalam perlindungan di bawah tanah. Bahkan didapati amunisinya itu sangat lengkap. Mereka menangis saudara sekalian. Ini melawan orang-orang yang tauhid. Jadi saudara sekalian, dekatkan diri kita pada Allah. Karena orang-orang beriman pada Allah yang tauhid itu pasti orang-orang yang memiliki keberanian. Karena memiliki keyakinan. Tidak ada yang bisa memberikan manfaat kecuali Allah. Dan tidak ada yang bisa memberikan mudarat kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu saudara sekalian, hendaklah kita selalu mempertahankan tauhid kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bila kita selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kehidupan kita di dunia. Apalagi orang-orang yang tauhid itu selalu banyak berzikir pada Allah. Yaitu kata Nabi, afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Saudara sekalian, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, fadkuruni adkurkum washkuruli wala takfurun. Berzikirlah, ingatlah kalian kepadaku, niscaya aku akan ingat kepada kalian. Jadi bila kita saudara sekalian itu menyebut la ilaha illallah, mengingat Allah, saat itu pula kita disebut diri kita masing-masing oleh Allah, diingat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kita bayangkan, kalau kita itu nama kita disebut oleh raja penguasa yang kaya, tentu hati kita gembira dan pikiran kita senang melayang. Bahkan mungkin semalaman kita tidak tidur karena gembira nama kita disebut oleh penguasa dan orang-orang yang kaya. Tetapi bagaimana yang menyebut, mengingat kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala? Itu betapa besarnya saudara sekalian orang-orang yang murni tauhidnya itu bila dipraktekkan dalam kehidupan, maka dia akan bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka juga hendaklah kita bersama pula orang-orang ahlul muwahhidin agar selalu dapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan kita harus proaktif menjadi orang-orang ahlul kiblat dan orang-orang yang ahli tauhid. Semoga bila kita wujudkan tauhid dalam kehidupan yang nyata ini, kita semua mendapatkan ampunan dari Allah, dileburkan segala dosa-dosa, dan dijamin yaitu
surga Allah Subhanahu wa taala, seperti kata Nabi, man mata la yusyriku billahi syai'a dakhalal jannah. Barang siapa yang mati meninggal dunia dalam keadaan tidak mensekutukan Allah sedikit pun, pasti dia masuk surga. Wa man mata yusyrik billah syai'an dakhalan nar. Barang siapa yang dia meninggal dunia dalam keadaan mensekutukan Allah, niscaya dia akan masuk neraka. Naudzubillah min syadz. Aqulu qouli hadza astaghfiru wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi amarna bil ittihadi wal i'tisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la rasula wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullah masata'tum wasari'u ila maghfirati rabbil alamin. Wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin bada fi binafsih wa thanna bi malaikati bi qudsih. Faqala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Saudara sekalian rahmati Allah, pada khutbah kita yang kedua perlu saya tambahkan, bila kita selalu mengokohkan tauhid dalam diri kita dan merealisasikan tauhid dalam kehidupan yang nyata, hasil tauhid ini akan menjadi sumber keamanan buat kita semua dan semua umat manusia. Sebab bila tauhid sekalian memenuhi hati pemiliknya, pasti dalam keadaan yang aman dan tenang. Karena seorang yang bertauhid tidak punya rasa takut sedikit pun kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tauhid ini saudara sekalian adalah menutup rapat celah-celah kekhawatiran seorang terhadap kurangnya rizki, jiwa, maupun pada kehidupan keluarga dan sosial. Tauhid ini saudara sekalian menutup rasa takut kita kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena bila seorang mukmin ini bertauhid, tidak akan takut kecuali kepada Allah saja. Karena Allah mengatakan alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Surah Al-An'am ayat 82. Kata Allah, orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanannya dengan kezaliman, maka mereka itulah orang-orang mendapatkan keamanan dan mereka itu orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Saudara sekalian, kami teringat dengan kisah seorang dai besar di mana dia pergi berdakwah dari Saudi Arabia menuju Filipina, di negeri orang-orang musyrik yang banyak juga kaum Syiah, yaitu Dr. Aid Al-Qarani. Saudara sekalian, orang-orang bertauhid di antara keluarganya. Ibunya saudara sekalian mengangkat tangannya di kepala dan mendoakan, yaitu astaudiukallah alladzi la tudhi'u wada'i'ahu. Aku menitipkan engkau kepada Allah, dan bila Allah itu dititipi, maka la tudhi'u wada'i'ahu. Tidak ada yang sia-sia bila Allah itu memegang titipan seseorang. Didoakan saudara sekalian, dan dia pergi berdakwah ke Filipina. Di sana saudara sekalian, dia sepulang dari dakwah itu ditembak dari jarak dekat 1 meter dengan 6 peluru. Peluru itu cuma menyerempet tubuhnya saja.
Baru tahu kemudian orang tauhid ini bahwa doa orang soleh dan orang-orang yang bertauhid ini lebih kuat dari panasnya peluru. Ingat Rasul sekalian, semua itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena itu mendekatlah pada Allah, terutama wujudkan tauhid dalam kehidupan nyata. Insya Allah kita akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala baik di dunia, rasa aman, juga pada kehidupan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mari kita berdoa pada Allah, semoga Allah mengabulkan doa kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amaka wa yukafi mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalkal karim wa 'azimi sultanik walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna sinabah. Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal fusuq wal isyan. Allahumma tafana muslimin walhiqna bis salihin waj'alna min ar-rasyidin ghaira khazaya wala maftunin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya' minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Ya qadiyal hajat Rabbana iftah baina wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alnal muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah wa la dzikrullahi akbar.